Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan presentasi tentang cara berpikir sejarah, pengertian sejarah, konsep manusia, ruang, dan waktu. Terima kasih. Sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Sejarah yaitu cerita yang tersusun secara sistematis atau teratur dan rapi. Apa hubungan sejarah dengan manusia dan ruang? Jadi dalam peristiwa sejarah, manusia mengalami berbagai hal dalam hidupnya, dan semua itu berlangsung dalam ruang dan waktu. Kalian tahu nggak kaitannya hidup manusia dengan konsep ruang dan waktu? Jika belum, perhatikan dan baca baik-baik tulisan artikel ini ya. Perjuangan manusia menuju kemajuan dan kesempurnaan itu disebut sebuah proses, karena perjuangan tersebut bergerak secara dinamis dan menghasilkan sebuah perubahan dalam ruang dan waktu. Konsep antara manusia, ruang, dan waktu merupakan sebuah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan begitu saja. Karena setiap peristiwa sejarah yang terjadi tidak pernah lepas dan berlangsung secara terus-menerus dalam ruang dan waktu tertentu. Sejarah mengenal adanya dimensi spasial dan dimensi temporal. Spasial atau ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Sedangkan temporal atau waktu ini berhubungan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Sementara manusia adalah sebuah subjek dan objek sejarah, karena manusia sebagai pelaku dan penulis sejarah itu sendiri. Setiawan 2016. Ruang adalah konsep yang paling melekat dengan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Penelahan suatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya tidak dapat terlepaskan dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Tentang ruang, kiranya sudah sangat jelas, karena tidak ada suatu peristiwa yang terjadi tanpa ada medium ruang. Setiap peristiwa yang terjadi berlangsung dalam ruang tertentu. Setiap tindakan dan perilaku manusia terjadi di lokasi atau tempat tertentu. Dengan adanya ruang membuat pemahaman kita mengenai peristiwa sejarah semakin nyata. Kemudian dengan adanya ruang memungkinkan adanya kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat seperti sejarah lokal, daerah, nasional, wilayah, kawasan, dan lain sebagainya. Artinya peristiwa tersebut mengalami perubahan sejalan dengan waktu. Apakah waktu? Konsep waktu itu ada dan terus berjalan. Waktu dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang memiliki keadaan bahwa waktu itu terus berjalan. Jadi hanya manusia yang dapat memanfaatkan waktu yang dapat mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Sejarah sebagai suatu ilmu memiliki tugas pokok, yakni membuka masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam sebagai aspek kehidupan dan mengikuti perkembangan dari masa yang penting, masa yang paling tua hingga dewasa ini. Oleh karena itu, konsep waktu menjadi sangat penting dan merupakan konsep esensial dalam sejarah. Sangat wajar apabila dalam setiap penulisan sejarah historiografi tidak hanya mencakup penetapan waktu, tetapi lebih-lebih memberi bentuk pada waktu sehingga waktu juga menunjukkan struktur. Sesungguhnya yang dipelajari oleh sejarah tidak hanya terbatas pada kajian tentang perkembangan kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau, melainkan kesinambungan, pengulangan, dan perubahan dari peristiwa-peristiwa. Contoh yang paling jelas adalah perkembangan demokrasi dari Amerika yang mengikuti perkembangan kota. Perkembangan masyarakat manusia dari masa lampau sampai sekarang dipelajari oleh sejarah, dan dalam hal ini ilmu sosiologi dan antropologi yang besar peranannya dalam membantu sejarah untuk mengungkapkannya. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Dikatakan bahwa pada mulanya kolonialisme adalah kelanjutan dari
kolonialisme. Demikianlah kebijakan kolonialisme yang mengadopsi kebiasaan lama. Dalam menarik upeti raja taklukan, Belanda meniru raja-raja pribumi juga dalam sewa tanah. Pengulangan terjadi bila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi di masa selanjutnya. Sejarah terulang maksudnya bukan sejarah tersebut berulang lagi dan lagi, melainkan pola dari sejarah itu. Artinya fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya dan masa sekarang. Misalnya jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Peristiwa ini terjadi kembali, di mana Presiden Soeharto lengser juga akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Perubahan terjadi bila masyarakat mengalami pergeseran sama dengan perkembangan, akan tetapi asumsinya ialah adanya perkembangan besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya dan masa sekarang. Misalnya, jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Peristiwa ini terjadi kembali, di mana Presiden Soeharto lengser juga akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Perubahan terjadi bila masyarakat mengalami penggeseran, sama dengan perkembangan. Akan tetapi, asumsinya ia adanya perkembangan besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Artinya masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Hal itu biasanya terjadi karena praktik lama dinilai tidak memadai lagi untuk menunjang kemajuan dan tata kehidupan di masa sekarang. Biasanya perubahan ini terjadi akibat pengaruh dari luar, misalnya perang, bencana alam, revolusi, krisis ekonomi, reformasi, dan globalisasi. Perubahan-perubahan tersebut membawa perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu contoh perubahan dari luar, misalnya perpindahan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, yang diakibatkan oleh letusan dahsyat Gunung Merapi yang menyebabkan hancurnya pusat kerajaan Mataram kuno. Berdasarkan sifatnya, ada perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan yaitu perubahan-perubahan yang melewati proses perencanaan tertentu, seperti perubahan tatanan sistem pemerintahan.